Iya. Oke, Aul, jadi apa nih yang bisa kita diskusikan di hari ini? Di hari yang mau ujian. Oh, ada pertanyaan Eh, apa? aku sehubung baru banget nih, jadi aku belum belum punya banyak pengalaman interview. Ada sih kemarin pas Mm-mm, habis sempat nyoba apply itu pas habis mm-mm, apa namanya habis sidang banget. Itu pun mm-mm. aku nggak cocok sama apa perusahaannya. Jadi aku nggak jadi ambil. Nah untuk sekarang aku baru apply lagi tuh sekitar 3 harian ini. Terus Mm-mm. aku ngerasa tuh kayak apa ada yang salah ya sama CV aku. Makanya aku kepikiran untuk kontak orang yang lebih expert gitu yang tentang CV itu. Tapi kalau untuk tentang kayak interview gitu-gitu, sehubung pengalamanku untuk interview belum banyak, jadi aku masih belum ada yang melihat. Karena kamu fresh grade kali ya. Ya, Oke. heeh. Kalau kamu masih fresh grade, kalau bingung mau nanya apa, coba aku pancing dulu ya. Mm-mm. Eh, Kamu wisuda kapan? Tahun ini berarti 2022. Ya, ini baru kemarin Oktober sih, Oktober Wih, akhir. baru aja banget ya. Iya. Selamat gitu. Makan-makan gitu. Oke, karena kamu masih baru berarti ingat ya, masih baru berarti kamu masih kekurangan Banyak data. bingung ya. Iya. Masih kekurangan data, belum bisa dianalisis gitu kan. Nah, aku nanya dulu, kamu sejauh ini ngirim lamaran itu cari yang sesuai dengan jurusanmu atau di luar jurusan juga kamu lamar? Yang pertama sih sesuai ya, tapi kan itu dikit banget gitu loh. Jadi aku pun harus sebisa mungkin tuh nggak boleh sama apa satu apa posisi itu aja. Jadi aku yang aku sekiranya aku bisa setelah baca job desknya aku apply. Oke. Terus Kayak aku kamu nggak sejauh ini sumber informasi lowongan kerjamu dari mana aja? ada dari LinkedIn, terus LinkedIn. dari Instagram, dari job Mm-mm. portal gitu-gitu. Oke, Kebanyakan sih LinkedIn sama Instagram. oke. Dari tadi yang kamu sebut barusan ini, sejauh ini kamu ngirim lamaran tuh rata-rata per hari bisa ngirim berapa lamaran? Sehari 5 sampai Total 10 sih. 5 sampai 5 10 sampai ya? 10 perkiraan Oke. ya, ya. Mm-mm. Jadi nggak Wow. tentu gitu. Dan bisa tiap hari nggak? Ini tadi hari ini belum, tapi kemarin-kemarin ya. Tapi berarti sejauh Kadang ini tuh bisa udah tiap capek nih. hari ya? Iya, kadang tuh Kenapa? kayak Capek apa? bukan capek sih, kayak aduh bosen ya apply-apply terus tapi nggak ada yang manggil gitu. Cuma ya besokannya apply lagi, tapi ada kayak one day off atau berapa hari gitu. Oke. Terus menurut kamu nih, untuk bekerja itu kamu ada masalah soal tempat nggak? Kayak aku cuma mau kerja di kotaku atau di provinsiku atau di daerahku, aku nggak mau di daerah lain gitu. Atau aku nggak Kalau itu apa-apa di mana? Ada target nggak itu? aku sih nggak apa-apa ya, cuman kayaknya kalau untuk Jawa Barat, sehubung aku kemarin kuliah di Bekasi, terus sekarang rumah aku di Jawa Timur, itu tuh nggak dulu, soalnya menurut aku tuh masih harus biaya kos lagi. Itu tuh belum belum sanggup gitu lah aku ngeluarin biaya kos sendiri dengan gaji awal tuh pasti nggak yang nggak tinggi-tinggi banget kan. Jadi Mm-mm. maunya tuh nggak nggak jauh-jauh dulu biar nggak kepotong uang-uangnya kayak gitu. Berarti kamu nyari yang ada di kotamu atau provinsi Jawa Timur gitu ya, Provinsi, gitu ya. ya provinsi. Kamu udah observasi belum di kota kamu itu banyak lowongan kerja nggak? Enggak sih, kalau aku bandingin sama di Jawa Barat, kayak sedikit banget menurut aku. Kalau dibandingin sama Jawa Timur aja, Ya ada sih, cuman nggak nggak banyak sih kayaknya ya. oke. Kamu sebut kamu ada di kota mana? Aku di Pasuruan. Oke, aku jawab dulu ya satu-satu. Setauku nih, Pasuruan itu kota industri nggak sih gitu? Banyak Ya, perusahaan Jepang, perusahaan Korea di situ, itu yang pertama. Oke, yang selanjutnya, ya, ya, eh, betul. bukan ini buat intermezzo aja. Aku jawab Ya. satu-satu ya. Yang harus Mm. jadikan fokus kamu. Sebagai seorang lulusan baru, di mana data yang dimiliki itu masih kurang, maka perbanyaklah ngirim lamaran. Kalau sekarang kamu bilang bahwa pengalamanku masih kurang ya, CV-ku jelek ya, caraku ngirim lamaran salah ya. Jawabanku, kamu terlalu buru-buru. Kamu belum Mm. bisa ya dengan terlalu cepat
menyimpulkan itu ibarat buku belum selesai kamu baca, baru baca covernya mungkin gitu, atau mungkin baru Iya, bab satunya dulu, baru berapa lembar terus kamu bilang bukunya nggak menarik gitu. Gitu. Jadi ibaratnya jangan terlalu buru-buru. Gimana caranya biar kita bisa mendapatkan banyak data segera? Ibaratnya makin cepat kita tahu salah, makin cepat kita tahu ngebenerinnya. Paham ya? Gitu. Biar jangan sampai kita makin cepat ngerasa salah, padahal belum banyak yang dilakukan. Nah, itu yang dihindari, oke? Maka aku akan menyarankan apa yang sudah kamu lakukan, silahkan dilakukan lanjut bahwa kirimkan lamaran setiap hari. Mau hari libur kayak kirim. Mau pagi, berarti siang, sore, malam kirim. Pasti ada pertanyaan. Tapi rekruter atau HRD kan kerja Senin iya, sampai Jumat, Sabtu Minggu gimana? Tidak semua lowongan pekerjaan itu diproses cuma hari kerja. Apa jaminannya Sabtu dan Minggu rekruter itu nggak buka laptop dari rumah untuk memproses itu? Nomor satu. Nomor dua adalah informasi lowongan pekerjaan ya. Ada yang melalui tadi kamu udah bilang portal karir, job portal gitu kan. Job portal itu dia nggak pakai ukuran skala yang tadi kamu bilang bahwa cuma Senin sampai Jumat. Buktinya apa? Iseng aja buka job street hari Sabtu. Iseng aja buka LinkedIn Minggu tengah malam. Ada nggak lokernya? Ada. Di apply bisa nggak? Bisa. Karena mereka nggak pakai window waktu. Mereka sistemnya perankingan. Setiap data yang masuk diekstrak dan diurutkan berdasarkan yang paling sesuai kata kuncinya atau kualifikasinya yang akan disodorkan di halaman depan akun rekruternya. Nah, urusan nanti rekruternya akan buka kapan, itu terserah mereka. Fokuslah sama yang kamu bisa lakukan sekarang. Kalau ada yang bilang silahkan kirim lamaran di jam kerja, itu benar. Tapi hanya boleh mengirimkan lamaran di jam kerja, itu salah. Mengirimkan lamaran kerja itu kapanpun itu baik. Tapi di jam kerja lebih baik. Artinya di jam kerja silahkan intensitas tinggi. Bukan berarti di luar jam kerja dan hari kerja dicuekin. Di luar sana banyak sekali orang-orang yang cuma bisa ngirim lamaran kerja after office atau weekend gitu. Dimana mereka harus libur dulu atau ngelamar kerja sambil ngurus keluarga. Toh juga bisa tetap dapat kerja gitu. Karena mereka tadi channelnya banyak gitu. Jadi itu ya. iya. Nomor satu adalah kirim lamaran secara rutin. Oke. Nomor dua adalah gunakan banyak channel. Jangan ngirim lamaran cuma lewat LinkedIn doang, lewat email doang, lewat Instagram doang. Semua dipakai. Jangan sampai hari ini kamu ngirim lamaran lewat portal ABC, DEF enggak. Tiap hari itu semua dibuka. Kak, kapan aku punya akun Glints? Kapan dibuka tiap hari? Aku cari loker di Instagram kapan tiap hari? Kapan nyari loker di LinkedIn tiap hari? Nyari loker di grup WA aku tiap hari. Setiap hari semua dibuka. Kenapa? Karena beda hari beda loker. Jangan sampai ada hari kamu nggak buka padahal di situ ada loker yang sesuai buat kamu. Gitu. Jangan menunda. Dapat lokernya sekarang dikirimnya besok. Biar besok pikiran dan tenaganya buat mikirin loker besok. Otak besok biar untuk mengembangkan kreativitas besok. Hari ini gitu, kembangkan kreativitasmu untuk bisa ngirim lamaran yang sesuai, untuk bisa cari lowongan yang sesuai. Gitu ya. Tadi ya, rutin. Yang nomor dua, gunakan banyak channel. Yang nomor tiga, kirim intensitas tinggi yang bertarget. Tadi kan kamu pengen segera dapat angka, data, biar kamu yakin CV-mu udah bener belum. Kalau udah bener, cara ngirimnya udah bener belum gitu kan. Nah, silahkan ditarget. Aku pengen setiap hari tuh ngirim lamaran sekian minimal. Sebelum sekian aku nggak tidur. Silahkan coba sebutkan angka untukmu sendiri. Teman-teman di grup komunitas yang ada di WA rata-rata sehari 20 sampai 30. Kamu 5 sampai 10 ya nggak masalah, udah bisa konsisten. Tapi coba diukur lagi bisa nggak lebih tinggi. Sebagian kecil dari teman-teman itu kemarin ada yang di atas 100. Aku nggak tahu lagi deh itu caranya gimana. Tapi ini bukan Hari. asal sehari. Tapi ini bukan asal. Mereka pakai konsep di target gitu. Aku dulu waktu aku fresh grade, aku dengan kesibukanku, aku maksimal 70 per hari. Aku di atas 70 tuh keganggu gitu jadwalku. Nah, kamu coba diukur. Oh, 10 aku masih coba diukur. Waktumu 24 jam. Ukur dulu sesibuk apa kamu sekarang.
24 jam kurangi jam tidurmu berapa? 8 jam. Masih ada 16. Kurangi waktu apa? Bantuin orang tua. Misal kamu tinggal di rumah. Pagi, siang, sore, malam bantuin orang tua. Katakanlah sejam-sejam. Masih ada 12 jam. Terus waktumu me time. Nonton film lah, jalan lah. Berapa? 4 jam. 12 kurangi 4 masih ada 8 jam. Ngapain lagi misalkan? Aku harus ada kesibukan ini itu Kak. Kurangi lagi. Katakanlah, oh sehari itu aku ada waktu kosong 5 jam misalkan. Nah, gunakan 5 jam ini sebaik-baiknya. Setiap hari, silahkan 5 jam ini kamu bagi jadi dua. Terserah, mau 50-50, mau 3 jam, 2 jam, 4 jam, sejam, terserah. Satu porsi untuk ngelamar kerja, satu porsi untuk pengembangan diri. Kalau kamu ngerasa ada kebosanan untuk kok kayak gini aja ya nggak ada yang manggil gitu. Mungkin dalam sehari kamu lebih banyak ngirim lamaran terus, tapi kamu nggak belajar ini itu. Padahal kamu bisa ngeluangin waktu untuk baca ulang mata kuliahmu, belajar komputasi, belajar Excel, belajar pengolahan data ini itu, belajar bahasa asing, belajar ini itu gitu. Atau sehari kamu ikut seminar, webinar, belajar mulu, nggak apply-apply. Atau mungkin kebosanan itu akan muncul karena apa? Nggak kamu target gitu. Oh aku sehari, nah masing-masing orang itu kan waktu kosong tiap harinya tuh kan beda-beda. Oh aku waktu kosongku cuma 4 jam sih sehari Kak, ya nggak apa-apa. Ada orang yang bisa jamnya banyak, bisa sedikit, nggak masalah. Waktu kosong sehari cuma 4 jam, Kak. Pagi sejam, siang sejam, sore sejam, malam sejam. Oke. Pagi sama siang buat aku ngelamar kerja. Sore sama malam buat aku belajar. Sore buat baca buku, malam buat belajar Excel misalkan. Boleh gitu. Dan itu rutin setiap hari. Dan aku yakin angkamu mungkin bisa lebih tinggi dari itu karena barusan lulus. Tapi kalau lebih rendah dari itu ya nggak apa-apa. Yang penting tadi, bahkan ibaratnya ekstrimnya tuh kamu mengurangi jam tidur idealmu nggak masalah. Itu namanya pengorbanan ya nggak sih gitu. Karena kamu udah ada target yang pengen kamu kejar. Nah, sekarang habis itu dengan ukuran semacam itu kamu bisa ada target tuh. Tadi kamu udah nyebut ya, sumber lokerku tuh bisa dari Instagram tadi kamu sebut, LinkedIn kamu sebut, portal karir katakanlah A, B, C gitu. 5 sumber loker tambah grup WA aku 6. Katakanlah 6. Oh, sumber lokerku ada 6. Sehari itu setelah aku ukur, Kak, waktu yang bisa aku alokasiin untuk melamar kerja cuma 3 jam. Oke, 3 jam, sejam dibagi 2,5 jam. Tiap setengah jam kamu buka ini. Setengah jam kamu buka LinkedIn doang, yang lain tutup. Cari loker di sini. Udah habis, setengah jam berikutnya buka Jobstreet. Setelah jam berikutnya buka Glean. Setengah jam berikutnya buka Indeed. Setengah jam berikutnya buka Instagram. Terus gitu. Nanti kalau udah 6 ini masih ada waktu kosong lagi, balik lagi, nggak apa-apa, ke LinkedIn lagi. Barangkali di saat kamu tinggalin, di sini udah ada loker update gitu. Itulah cara yang bisa dilakukan kok bisa ngirim lamaran banyak gitu. Oke? Itu yang kamu harus targetkan. Jadi aku ulang lagi ya, kirim lamaran yang konsisten. Oke, yang tadi aku bilang, gunakan banyak channel. Yang nomor 2, kirim dalam jumlah banyak yang ditarget. Itu yang nomor 3. Oke. Terus apa lagi? Yang nomor 4 adalah ciptakan keseimbangan antara ngirim lamaran dan pengembangan diri tadi. Sehari itu jangan sampai cuma ngirim lamaran doang, nggak belajar. Jangan sampai sehari itu belajar doang, nggak ngirim lamaran. Keseimbangan antara ngirim lamaran dan pengembangan diri gitu. Dan yang kelima, keseimbangan antara nyari kerja dan branding. Namanya bekerja itu kan kamu mengizinkan perusahaan tahu ada orang sehebat kamu, ya nggak sih? Ngelamar kerja itu adalah memberitahu perusahaan ada orang sehebat kamu secara aktif lamar kerja. Branding itu memberikan kamu kesempatan untuk ditawari kerja. Aktiflah di sosmed, paling gampang LinkedIn. Beberapa waktu yang lalu aku ngecek LinkedInmu masih kosong. Banyak info nggak dimasukin. Ada di CV, di LinkedIn nggak ada. Gitu. Nggak ada postingan. Teman belum sampai 501 orang dan lain-lain. Nanti di sesi detail aku detailin. Jangan kayak gitu. Lengkapin profilnya. Gitu. Setelah itu lengkapin aktivitasnya. Setiap sosial media, silahkan optimal. Ingat ya, sosial media tuh ada 2 unsur. Unsur sosial dan unsur media.
Kebanyakan orang fokus ke unsur medianya, unsur sosialnya nggak ada atau nggak optimal. Contoh Instagram. Instagram itu sosial media ya, betul ya. Tapi banyak orang menggunakan dari sisi ini. Aku mau pakai kamu sudut pandang pencari kerja ya. Unsur media di Instagram itu cuma media untuk nyari loker. Udah, unsur sosialnya kok nggak ada gitu loh. Follow akun-akun perusahaan yang official, DM-in mereka satu-satu. Perkenalkan nama saya, ini saya adalah fresh graduate jurusan ini. Mohon informasi di mana saya bisa memperoleh informasi update terkait lowongan pekerjaan yang sedang tersedia di perusahaan Anda selain di Instagram ini. Kirimin aja satu-satu ke official perusahaan. Mau direspon kek, nggak direspon kek, pikir nanti. Yang penting kamu udah ngelakuin dulu, paham nggak? Dan aku yakin cepat lambat itu pasti akan dibalas. Incer perusahaan BUMN dulu, perusahaan yang multinasional habis itu, atau perusahaan-perusahaan lokal yang kamu tahu, kayak gitu. Lakukan itu dulu. Begitupun Instagram, LinkedIn. LinkedIn juga sosial media, tapi kebanyakan orang fokus sama medianya. Media dapetin loker, media ngirim lamaran. Kalau tinggal easy apply kan tinggal klik. Unsur sosialnya mana? Bikin connect orang baru, follow orang baru, bikin postingan, ngucapin selamat ultah, ngucapin selamat dapat kerjaan baru. Ada orang bikin postingan, kamu react gitu, berinteraksi, mulai bertanya, nge-DM recruiter, nge-DM orang siapa, minta tips dan trik gitu. Kalau kamu menggunakan LinkedIn pun hanya untuk nyari loker dan kirim lamaran, apa bedanya menggunakan LinkedIn sama menggunakan katakanlah Jobstreet? Seolah-olah kamu punya dua akun Jobstreet gitu. Di portal karir kayak Jobstreet juga gitu, kamu nggak bisa ngobrol sama rekruternya. Nah sekarang di LinkedIn, jangankan loker, rekruter aja ngumpul di situ, user aja ngumpul, orangnya bisa diajak ngobrol, profilnya bisa dilihat. Nah itu belum dioptimalkan gitu. Aku nggak tahu, nanti kita cek lagi di sesi detail. Nah itu adalah yang harus dilakukan di poin nomor 5. Keseimbangan antara branding dan ngelamar kerja. Keseimbangan antara kemungkinan dapat kerja dengan cara melamar atau ditawari. Kan aku nggak tahu nih. Sebagian teman-teman itu dapat kerja gara-gara melamar kerja. Sebagian orang-orang dapat pekerjaan dari ditawari orang. Gimana caranya kita ditawari kalau orang nggak tahu ada orang sehebat kita? Gimana caranya akses hubungin kita, ya kan? Makanya branding itu penting banget, gitu. Jangan sampai jadi job seeker, malah sosmednya hilang semua, IG dikunci, kalau sekalinya nggak dikunci, isinya cuma following follower, nggak ada postingan. Atau LinkedIn isinya cuma seadanya, nggak ada temennya, nggak ada ininya, nggak ada postingan. Terus gimana? Gimana caranya kita pembeda kamu dengan ribuan atau ratusan ribu akun lain apa? Gitu. Jadi nggak nonjol gitu. Oke, itu adalah poin nomor 5. Dan yang poin nomor 6 adalah ciptakan penyesuaian antara apa ya namanya bahasanya, keseimbangan, gini, penyesuaian antara longgar dan ketat gitu. Artinya gini, kamu kan ada syarat dan ketentuan pekerjaan yang kamu cari sekarang. Kamu kan ketat di lokasi, mensyaratkan ketat di lokasi artinya aku cuma nyari loker di Pasuruan, aku cuma nyari loker di Jawa Timur. Dari faktor lokasi kamu kan ketat tuh, syarat kamu tuh filteringnya ketat banget. Di luar itu anggap aja kan kita tutup mata nih, di luar ini nggak prospek, ya kan? Di satu sisi kamu ketat, kamu harus longgar di sisi yang lain, gitu. Maksudnya lo kelonggaran di sisi lain dari sisi apa? Ya karena aku cuma nyari loker yang di sekitar Pasuruan dan Jawa Timur, ya aku jangan idealis cuma ngelamar kerja yang sesuai jurusan. Di luar jurusan yang itu bisa diupayakan, yang mungkin aku bisa juga aku coba, misal. Atau aku ketat dari sisi aku pengen kerja yang sesuai jurusanku aja deh, gitu. Di luar jurusanku aku nggak mau, gitu. Ya kalau kamu ketat di sisi situ, mungkin kamu ada kelonggaran. Ya untuk awalan aku digaji sekitar segini, ya nggak apa-apa dong. Jangan sampai kamu ketat di semua hal. Aku pengen nyari kerja yang dekat rumah, terus gajinya segede ini, terus aku pengen yang segini. Jadi kayak malah akhirnya semua yang kamu pengen doang. Jadi kayak nggak mempedulikan bahwa kerja itu kan kerja sama orang, ya kan? Jadi yang dipertimbangkan itu jangan cuma yang aku pengen. Kamu masuk kriteria yang perusahaan pengen nggak? Jangan sampai kita terlalu sibuk mikir yang aku pengen, tapi kamu nggak diinginin sama perusahaan. Jadi keseimbangan antara yang aku pengen dan yang perusahaan pengen, itu yang dibutuhkan. Begitu kamu ketat di satu sisi, kamu harus longgar di sisi yang lainnya. Gitu. Oke?
Kalau misalkan suatu saat aku longgar dari banyak hal gimana? Ya nggak apa-apa, itu bagus. Masalah orang yang longgar-longgar itu hanya apa? Hanya dari sisi passionnya aja atau kadang kebingungan terkait dengan nulis info di locker. Jadi kurang menonjolkan infonya juga kayak general gitu loh. Gitu, kurang nonjolin di situ. Itu dari sisi tadi ya urusan ketat sama enggak ya. Itu lebih dari keseimbangan antara yang kamu pengen dan yang perusahaan pengen. Itu poin nomor 6 gitu. Yang terakhir yang nomor 7 adalah kalau nggak tahu nanya. Dah, gitu doang. 7 hal ini adalah 7 hal yang silahkan kamu share ke teman-teman angkatanmu, ke siapapun itu, ke pencari kerja yang baru masuk ke industri, atau bahkan udah mulai nyari kerja, bahkan pakai SKL belum ada ijazah gitu. Silahkan caranya kayak gitu. 7 hal itu 7 hal yang secara umum bisa dilakukan. Stylenya masing-masing boleh. Mau pakai CV ATS friendly kayak, mau pakai CV kreatif, mau pakai CV bahasa Indonesia, bahasa Inggris, mau gimana pun nggak ada masalah. Nyari jurusan apapun nggak ada masalah. Mau sesuai jurusan shifting nggak masalah. Asal 7 hal ini dilakukan secara konsisten, gitu. Dapetin kerjaan itu hanya masalah waktu, gitu. Oke? Secara general itu ada tanggapan atau pertanyaan lain nggak, gitu? Kalau berarti kalau misal kita kirim CV nih Sabtu Minggu kan nggak apa-apa ya kata tadi katanya. Itu tuh di nggak ngaruh di mereka yang lihat kan. Ntar mereka mikirnya loh ini kok kirim Sabtu Minggu ganggu banget. Nggak gini-gini nggak apa-apa kan berarti ya. Nggak apa-apa. Itu cuma masalah strategi. Kalau kamu menunda Sabtu Minggu karena lewat email, nggak apa-apa. Tapi coba iseng kamu buka LinkedIn. Iseng buka LinkedIn. Di hari Sabtu, di menu search di atas, kamu ketik aja dibutuhkan Jawa Timur. Atau dibutuhkan spasi nama kota. Dibutuhkan Surabaya, dibutuhkan Malang, dibutuhkan Pasuruan. Atau dibutuhkan Jakarta gitu. Hari Sabtu tuh ada recruiter posting loker. Siang hari ada, sore hari ada, pagi hari ada, malam aku pernah lihat. Maksudku adalah kenapa nggak kamu kirim saat itu juga? Apalagi beliau barusan banget nih hari Sabtu pagi posting LinkedIn di LinkedIn-nya loker. Disuruh ngelamarnya lewat apa? Lewat email. Kamu kirim. Setengah jam lagi atau 10 menit, 15 menit lagi. Bukankah itu bagus? 15 menit dia barusan posting, barangkali beliau masih di depan laptopnya gitu loh. Ya nggak? Itu loh maksudku. Biar besok, kamu mikirin loker yang keluar besok. Perusahaan itu ada banyak. Jumlah perusahaan yang prospek buat kamu tuh ada banyak. Pernah ngerasa nggak sih? Ada perusahaan yang kamu namanya nggak tahu, tapi setelah dicek, kamu review-reviewnya tuh bagus-bagus semua gitu. Iya, Gitu. banyak sih. Nah, gitu loh. Banyak sekali di luar sana perusahaan-perusahaan bagus yang kita tuh mungkin nggak kenal, kita tuh mungkin nggak tahu gitu ya. Tapi ternyata perusahaan-perusahaan ini tuh perusahaan yang prospek banget gitu. Cuma masalah kita nggak tahu aja sama nama-namanya di situ tuh apa gitu. Ini perusahaan apa, ini perusahaan apa gitu. Maksudku tuh itu. Kalau kamu mengurung dirimu sendiri dengan mencukupkan informasi yang sudah ada, nanti kamu akan melewatkan waktu kamu, kehabisan waktu untuk follow up yang kamu harus tahu gitu. Nanti kamu akan tahu oh, betapa luasnya itu gitu. Untuk seorang job seeker fresh grade itu yang penting tuh tadi punya banyak data dulu. Sehingga nanti kalau kamu ada kecurigaan, kayaknya ini yang salah CV-ku deh, Kak. Aku udah ngirim lamaran sekian banyak tapi belum ada respon sama sekali. Ini kayak yang salah cara aku ngelamar deh. Ini kayaknya LinkedIn-ku yang nggak bener deh, Kak. Karena aku ngirim lamaran lewat job portal, panggilannya banyak, lewat email banyak, tapi lewat LinkedIn kok nggak ada yang manggil ya. Jangan-jangan LinkedIn-ku yang salah atau cara main. Nah, itu aku oke lah, kecurigaanmu masih bisa. Tapi sekarang kan kemungkinannya masih banyak nih. Masih anget banget lagi, gitu. Baru berapa hari sejak kamu sudah, gitu kan. Gitu. Jadi, kumpulkanlah data sebanyak mungkin. Barangkali tadi, pekerjaan impian sebenarnya udah di depan mata, gitu. Ya kan gitu itu dicoba dulu, ingat karena oh gini, kamu kan nyari kerjaan lokal di Jawa Timur atau di kotamu, pelajari lagi. Kalau aku perusahaan lokal, jadi company size kan banyak ya size-nya gitu ya, barangkali ada loh di situ loker itu yang cuma di apply di sorry
di-share dan bisa di-apply lewat satu platform, tapi di platform lain nggak ada. Ngapain aku pasang di LinkedIn? Orang aku nyari orang yang tinggal di sekitar sini aja kok, paham kan? Gitu. Nah, itu coba kamu cari tahu dulu. Pada saat kamu bilang bahwa di sini lokernya cuma dikit deh dibandingin sama Jawa Barat. Ya, aku percaya itu. Cuman maksudku adalah kotamu itu yang sekarang Pasuruan itu termasuk kota yang infolokernya lumayan banyak tuh buat aku ya. Termasuk yang banyak dibandingin beberapa kota yang lain gitu. Nah, barangkali kamu kurang gali lebih dalam lagi. Udah coba belum cari recruiter yang ada di Jawa Timur tuh ada banyak. Udah pernah belum ibaratnya kamu mengakses ngebayangin 1%-nya aja gitu. Caranya gimana? Nanti di sesi detail aku jelasin. Coba connect sama beliau-beliaunya. Perkenalan diri sama beliaunya. Tapi itu harus diawali dulu dengan profil LinkedIn-mu yang lengkap gitu. Itu nanti sambil berjalan bisa lah. Ini yang aku omongin ini mungkin kayak mungkin ada yang kayak nge-lag bentar, not responding bentar nggak masalah karena kamu butuh jam terbang aja sih. Nanti lama-lama kamu udah punya sense-nya. Oke, Kak, aku udah punya cara lah ya buat dapetin kerjaan tuh caranya gini gitu. Aku kuncinya ngirim lamaran lewat email tuh aku udah tahu. Sekarang tinggal lewat job portal nih yang aku belum tahu gitu. Nah, itu nanti kamu tinggal kayak gitu aja gitu. Oke? Itu. Nah, terus yang selanjutnya, nah ini aku dari tadi lanjut-lanjut terus ya. Pelajari semua tahapan rekrutmen. Sebagian besar tahapan rekrutmen bisa dipelajari bahkan sebelum kamu ada panggilan kerja. Rekrutmen itu tahapnya apa aja sih? Ngirim CV. Kan ibaratnya sebelum kamu lulus pun kamu bisa belajar cara bikin CV yang baik dan benar gimana, ya kan? Psikotes. Mungkin kamu bisa belajar cari tahu dulu psikotes tuh ngapain sih, apa yang diukur. Mungkin ada yang pernah nge-share contoh-contohnya kali gitu, nggak harus sedetail itu gitu. Pahami dulu psikotes tuh ngapain sih sebenarnya gitu. Bedanya sama tes potensi akademik apa dan lain-lain. Interview. Apakah kamu harus ada panggilan interview dari suatu perusahaan dulu buat belajar interview? Kan enggak. Udah banyak orang sharing di website, di channel YouTubeku aja ada playlist tes interview. Latihan dulu cara menyampaikan semua pengalaman yang sudah kamu punya, yang sudah tertanam di otak, biar nanti kalau di interview, mau infonya dadakan kayak hari ini saat ini juga harus tes, besok, lusa, kamu nggak panik. Mau interviewnya lewat telepon, lewat Zoom, lewat Skype, lewat Google Meet, walk in ketemu langsung, jawabanmu tuh sama. Kenapa? Udah bisa kamu siapkan jauh-jauh hari. Gitu. Pelajari dulu pertanyaan yang biasa muncul. Pelajari kan kamu udah ada target. Aku pengen profesi sebagai ini. Gitu. Coba cari gitu. Tes interview yang biasa ditanyakan untuk posisi ini gitu. Ya kan? Itu ngomongin interview. Apalagi biasa tahapnya medical check up. Apakah kamu nggak bisa check up dulu? Ya bukan itu. Kamu bisa sejak sekarang punya gaya hidup sehat. Bangun tidur, olahraga, makan diatur, ini diatur. Jadi nanti kalau dadakan medical check up hasilnya bagus gitu. Dan karena memang kamu sehat dan fit dan prima gitu. Gitu. Jadi sebenarnya banyak tahapan yang bisa kamu pelajari sebelum kamu dapat kerjanya. Jangan sampai kayak banyak teman-teman yang ada di grup ya sebaiknya nggak banyak banget sih kalau dibanding total member. Ada yang kayak hari ini ngechat aku, Kak, minta tips dong cara interview gimana. Besok aku ada panggilan interview nih. Nah, masa kayak gitu sistem kebut semalam. Ada yang sistem kebut sejam. Kan nanti aku ada interview, minta tipsnya dong. Itu beneran ada tuh sejam, bener-bener sejam. Kurang dari sejam malah. Kak, aku jam sekian habis makan siang ada ini minta tipsnya dong gitu. Apa yang bisa aku lakuin? Coba ngasih tips apa gitu. Berdoa dan tenang ya gitu. Waduh. Ada yang aku kasih tips itu tenang dan berusaha senyum ya gitu. Karena interview yang penting senyum happy aja gitu. Tapi apa maksudku tuh tahu kan ya kebiasaan yang sistem kebut-kebut itu nggak ada kayak gitu. Jangan kayak oh besok baru mau ada panggilan psikotes yang belajar cuma psikotes. Hari ini belajar psikotes. Nggak kayak gitu. Siapkan dari awal. Dadakan itu nanti akhirnya dadakan tuh kita udah siap gitu. Tinggal kalau ada dadakan, kita tinggal riset soal perusahaan itu, ya kan? Jangan sampai begitu ada panggilan, semua kita pelajari dari awal. Psikotes diulang, baca CV diulang, riset soal perusahaan diulang, ya capek badanmu, stres gitu. Begitu tes ngeblank, begitu interview ngeblank, keluar ruangan interview,
kok inget ya? Tadi tuh aku harusnya jawabnya gini, wah, ya gitu-gitu. Udah keluhan-keluhan semacam itu yang jangan sampai muncul. Wah, ini pertanyaan jebakan ya, aku terjebak nih. Ya bukan terjebak sih, nggak ada interview yang diniatin ngejebak kandidat sejak awal. Tapi kamu yang salah tangkap aja, jadi ngerasa terjebak gitu. Gitu ya, Aul ya. Ya. Ada lagi nggak pertanyaan yang sifatnya general? Hmm, Kalau cara jawab minta salary itu gimana Kak enaknya? Gini, karena kamu fresh Soalnya grad, kan aku visual mm-mm, ya. silahkan pertimbang. Jadi gini, video ini secara komplit udah pernah aku upload di YouTubeku, nanti aku kasih linknya ya. Itu komplit banget, tapi aku kasih generalnya dulu. Bahwa Hmm. sebagai seorang fresh grad, pertimbangkan ya, yang pertama itu adalah angka minimum yang kamu pengen tuh berapa sih itu. Aku sebut angka kesyukuran kali ya, gitu. Kamu tuh bisa hidup sebulan tuh pada dasarnya tuh berapa juta sih gitu, tanpa dibatasin apapun. Iseng hitung aja pengeluaran ini aku pengen ada nabung ini. Jadi bener-bener batasnya tuh imajinasimu doang. Angka minimum itu berapa? Kamu harus sebut untuk dirimu sendiri. Oke? Ditulis. Oh, minimum tuh aku 4 juta buat hidup sebulan, misal. Oke, setelah itu yang poin nomor 2, kamu riset gaji pasar. Posisi yang kamu lamar itu, di pasaran, itu rentang gajinya tuh berapa. Oke? Oh, rentang gaji di perusahaan itu tuh sekitar ya 4,5 sampai 5,5, 4,5 sampai 6. Oke, yang aku butuh 4, rentang gaji yang aku soal perusahaan ini di pasaran 4,5 sampai 6 misalkan. Oke, yang nomor 3 UMK atau UMR yang berlaku di daerah tersebut. Riset. Nanti kalau penempatan di daerah sini UMK UMR-nya berapa sih gitu. Gitu. Oh, yang berlaku di sini tuh UMK-nya tuh berapa misalkan? 3,5 gitu, ya kan? Harapanmu adalah kalau bisa yang angka yang kamu butuhkan itu masuk di atas UMK atau UMR, dan angka yang kamu sebut itu masuk ke rentang gaji pasaran, ya nggak sih gitu. Jadi ibaratnya, oh yang aku butuh minimal 4 juta ya, tapi UMK-nya di sini 3,5 gitu. Kira-kira 3,5 masuk nggak ya? Oh ya udah nanti aku nego gitu. Coba pertimbangkan. Nanti kalau kamu udah punya pengalaman kerja, tambah satu lagi gaji terakhir atau gaji tertinggi terakhir tuh jadi pertimbangan gitu. Kan banyak orang pengen gajinya naik ya kalau posisinya naik gitu, atau pengalamannya, nah gitu. Itu adalah 4 hal yang bisa kamu pertimbangkan tuh gitu. Mulai dari angka kesyukuranmu tadi, angka minimum biar kamu hidup, riset harga pasar, kemudian UMK UMR, sama gaji terakhir atau gaji tertinggi terakhir. Nanti yang lebih komplit nanti cek di videoku. Nanti akhirnya begitu udah ada angka, silahkan nomor 1 sampaikan gaji sesuai rentang. Jadi ngasih ngasih nyodorin gaji itu kalau di interview itu secara rentang gitu. Yang kedua, sampaikan alasan singkat kenapa kamu memberikan gaji tersebut, rentang tersebut. Dan yang ketiga, kamu menunjukkan fleksibilitas dari sisi gaji, dalam arti masih bisa nego gitu lah, masih bisa dinegosiasi. Berdasarkan pengalaman saya atau berdasarkan pendidikan saya di bidang ini dan pengalaman magang saya di sini, saya ingin mengajukan gaji per bulan antara sekian sampai dengan sekian. Namun ini sifatnya masih negotiable gitu. Saya menghargai sistem uh, pengupahan yang diaplikasikan oleh perusahaan ini, dan saya yakin perusahaan ini profesional dalam menilai kompensasi untuk setiap karyawan yang ada di sini gitu. Nah, pada saat kamu sudah menyampaikan itu dalam interview itu, kalau ada kesempatan, jangan hanya nanya soal gaji. Kamu harus tahu benefit yang lain. Ada kesempatan training nggak? Kesempatan promosi nggak? Kesempatan bonus, insentif, tunjangan ini itu nggak gitu. Ibaratnya kayak, oke lah, aku butuh 4, tapi di sana cuma bisa ngasihnya 3,5. Oke lah. Tapi kan aku di cover ini. Nah, itu loh. Gitu. Nah, nanti kamu silahkan, karena baru banget, mungkin kamu belum belajar full soal playlist interviewku ya. Nanti belajar dari YouTubeku, nanti sesi selanjutnya kita bikin sesi yang kita belajar interview gitu. Tapi secara general itu dulu ya. Semoga bisa ditangkap ya, Aul ya. Oke?